Sekarang kita belajar trigonometri 2. Yang pertama, aturan sinus. Sebuah segitiga sembarang ABC di depan sudut A kita misalkan A kecil. Ini ya, di depan sudut A kita misalkan A kecil, di depan sudut B kita misalkan B kecil, di depan sudut C kita misalkan C kecil. Nah, maka berlaku aturan sinus, yaitu A per sinus A itu sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Yang artinya untuk rumus ini nanti kamu pasangkan dua rumus sesuai dengan yang diketahui di soal. Contohnya bisa A per sinus A itu sama dengan B per sinus B. Atau bisa juga A per sinus A sama dengan C per sinus C. Atau yang lain bisa B per sinus B itu sama dengan C per sinus C. Nah, jadi tergantung nanti di soal itu yang diketahui yang mana. Contoh kalau diketahui panjang sisi A, diketahui sudut A, kemudian diketahui lagi panjang sisi B, yang ditanya sudut B, maka pakailah rumus yang ini. Nah, contoh, perhatikan. Diketahui sebuah segitiga A, B, C dengan sudut A itu sama dengan 45 derajat. Kemudian panjang sisi BC itu sama dengan 8 cm dan panjang sisi AC itu sama dengan 4/6 cm. Berapakah besar sudut C? A 60 derajat, B 75 derajat, C 105 derajat, D 90 derajat, E 135 derajat. Kita jawab. Perhatikan di soal, diketahui sebuah segitiga ABC. Di sini yang diketahui adalah sudut A. Kemudian panjang sisi BC. Kemudian panjang sisi AC. Nah, bisa kita gambar dulu. Kita gambar dulu segitiganya. Oke, perhatikan ya. Untuk letak ABCD-nya ini bebas. Bisa di sini A, di sini B, di sini C, atau sebaliknya. Bisa yang di sini A, bisa di sini B, bisa di sini C. Sekarang kita masukkan sudut A, berarti yang ini. Ini diketahui 45 derajat. Kemudian panjang sisi BC, ini kan sekarang BC, berarti ini 8 cm. Kemudian kalau kamu perhatikan, BC ini kan posisinya di depan sudut A, berarti ini sama dengan A kecil. Nah, masukkan lagi panjang sisi AC, berarti AC ini 4/6. Nah, AC ini 4/6, berarti posisinya itu sekarang di depan sudut B. Perhatikan, di depan sudut B, berarti ini sama dengan B kecil. Tinggal kamu masukkan ke rumus. Berarti yang ada huruf A sama huruf B.
Berarti masukkan A per sinus A itu sama dengan B per sinus B. Masukkan A-nya berarti 8 per sinus, masukkan A berarti 45. Sama dengan B berarti 4 akar 6 per sinus B. Ini kan sudut B-nya nggak diketahui, jadi kita nggak bisa masukkan angkanya berapa. Sekarang kita selesaikan satu persatu. 8 per sinus 45 itu setengah akar 2. Itu sama dengan 4 akar 6 per sinus B. Sekarang kali silang. Berarti 8 dikali sinus B, kita tulis 8 dikali sinus B itu sama dengan setengah akar 2 dikali 4 akar 6. Kalau ada seperti ini, berarti kamu kalikan dulu yang di depan dengan yang di depan. Berarti ini dikali dengan ini. Setengah dikali 4 berarti 2. Kemudian baru kali dengan akarnya, berarti ini kali dengan ini. Kalikan akar 2 dikali akar 6 berarti akar 12. Ini sama dengan 2. Ini bisa kita sederhanakan lagi. Akar 12 itu kan menjadi akar 4 dikali 3. Sama. Berarti itu sama dengan 2. Ini akar kan satu persatu. Akar 4 kan 2. Akar 3 gak bisa lagi. Berarti tetap dibuat akar 3. Ini menjadi 4 akar 3. Ini masih hasil daripada 8 kali sinus B. Sekarang kita cari sinus B itu sama dengan, berarti ini bagi ini 4 akar 3 dibagi 8. Bagi ini menjadi sama-sama dibagi 4, berarti ini dengan ini sisa 2, berarti setengah akar 3. Sinus B. Oke, kita lanjut. Oke, berarti B sama dengan, itu adalah arc kosin dari setengah akar 3, atau bisa disebutkan sinus berapakah yang hasilnya setengah akar 3. Berarti itu bisa 60 dan bisa juga 120 derajat. Setelah dapat sudutnya yaitu 60 derajat atau 120 derajat, maka kita tinggal cari, kan udah diketahui 2. Berarti di sini sudut A tadi di soal itu kan 45 derajat. Sudut B-nya sudah dapat yaitu 60 derajat atau 120 derajat. Ini 2 karena di tabel kita sudah mempelajari sinus 60 kan setengah akar 3. Kemudian sinus 120 juga setengah akar 3. Jadi berarti dua-duanya kita pakai dulu. Tinggal nanti kita cocokkan yang mana dengan pilihan gandanya. Berarti untuk mencari sudut C itu sama dengan total daripada sebuah segitiga, sudutnya itu adalah 180. Berarti dikurangi dengan sudut A dikurangi dengan sudut si B. Berarti ini sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 60 derajat. Ini sama dengan 75 derajat. Oke? Ini kita memakai yang 60 derajat. Bagaimana kalau kita memakai yang 120 derajat? Itu sama dengan 180 derajat dikurang 45 derajat dikurang 120 derajat. Itu sama dengan, kita kurangkan 15 derajat. Sekarang perhatikan ABCD-nya. Sudut C yang diminta di soal berarti yang mana yang cocok? 75 atau 15. Berarti kita cek. Berarti jawabannya yang cocok adalah 75, yaitu B. Kira-kira seperti itu. Kita buat lagi contoh yang kedua. Diketahui segitiga
PQR dengan sudut P itu sama dengan 60 derajat. Sudut Q itu sama dengan 45 derajat. Dan panjang QR itu sama dengan 10 cm. Panjang PR adalah A 10/3 akar 6 cm, B 5/3 akar 6 cm, C 5 akar 2 cm, D 5/2 akar 3 cm, E 10/3 akar 2 cm. Oke, kita kerjakan. Di sini segitiga PQR itu sama dengan segitiga ABC. Nah, tinggal kita buat, berarti kalau dia PQR, berarti dia diurutkan ABC. Sekarang kita gambar dulu. Ini adalah PQR. Masukkan angkanya. Sudut P 60, berarti ini 60 derajat. Kemudian sudut Q 45, berarti ini 45 derajat. Kemudian panjang QR itu sama dengan 10 cm. QR berarti sekarang yang ini. QR 10 cm. Posisi QR berarti sekarang di depan P. Berarti ini sama dengan P kecil. Nah, perhatikan, ini P kecil, ini sudut P, ini Q, berarti kita samakan P per sinus P itu sama dengan Q per sinus Q. Kita masukkan P-nya 10 per sinus 60 sama dengan Q per sinus 45. Kita kali silang, berarti 10 dikali sinus 45. Sinus 45 kita masukkan langsung setengah akar 2. Itu sama dengan ini kali ini, berarti Q dikali sinus 60 setengah akar 3. Kita kali, berarti ini kan 10 dikali setengah. 10 dikali setengah berarti 5 akar 2 sama dengan Q kali setengah akar 3. Q sama dengan, berarti ini bagi ini 5 akar 2 dibagi setengah akar 3. Ini sama dengan 5 akar 2 dibagi setengah akar 3 itu sama dengan akar 3 per 2. Nah, ini kita ubah menjadi perkalian, berarti 5 akar 2 dikali, ini putar, 2 per akar 3. Sama dengan, ini kali ke sini. Maka 5 kali 2, 10 akar 2 per akar 3. Nah, ada akar di bawah, berarti kita rasionalkan. Ini sama-sama dikali dengan akar 3 per akar 3. Sama dengan 10. Kan di sini angka 1, berarti 10 kali 1, 10. Dikali, ini akarnya kamu kali. Akar 2 kali akar 3, berarti akar 6. Per akar 3 dikali akar 3, 3. Jadi jawabannya ini sama dengan 10 per 3 akar 6 cm. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Satu lagi ya contohnya. Nomor 3. Segitiga ABC mempunyai panjang
BC itu sama dengan akar 6 cm. Kemudian AC sama dengan akar 2 cm. Dan sudut A itu sama dengan 60 derajat. Maka panjang AB adalah A akar 2 cm, B 2 akar 2 cm, C 3 akar 2 cm, D 6 cm, E 2 akar 3 cm. Oke, kita kerjakan. Pertama kita buat dulu segitiganya. Segitiga A, B, C. Kita masukkan setiap yang diketahui di soal. Panjang BC itu sama dengan akar 6. Berarti BC itu sama dengan akar 6. Sekarang ini berarti di depan sudut A. Ini sama dengan A kecil. Kemudian kita masukkan yang lain. AC sama dengan akar 2, berarti AC sama dengan akar 2. Ini di depan sudut B, berarti ini sama dengan B kecil. Sekarang pertanyaannya adalah panjang AB, berarti yang ditanya panjang AB ini berapa. Lihat dulu, AB ini berarti di depan sudut apa? Berarti sudut C, berarti yang ditanya nanti C kecilnya ini berapa, atau panjang sisi C-nya berapa. Oke, kita masukkan rumus aturan sinus. A per sin A itu sama dengan B per sin B. Masukkan angkanya, A-nya berarti 6, akar 6. Akar 6 per sinus A. Berarti sinus 60, karena di sini kan sudut A-nya sama dengan 60. Nah, itu sama dengan B, tadi B-nya akar 2 per sinus B. Oke, kita selesaikan. Akar 6 per sinus 60 berarti setengah akar 3. Itu sama dengan akar 2 per sinus B. Kali silang, berarti ini ke sini, ini ke sini. Akar 6 dikali sin B berarti akar 6 sin B. Itu sama dengan setengah akar 3 dikali akar 2. Nah, berarti ini kali ini. Akar 6 sinus B itu sama dengan ini setengah, tinggal kamu kali akarnya. Berarti akar 3 dikali akar 2, akar 6. Sinus B sama dengan setengah akar 6 per akar 6. Berarti bagi ini dengan ini habis, sama dengan setengah. Nah, sekarang kita cari dulu sudut B-nya. Berarti B itu sama dengan arcus sinus dari setengah. Itu sama dengan sinus berapakah yang hasilnya setengah? Berarti sinus 30 atau sinus 150. Tetapi perhatikan dulu, kalau kita masukkan angka 150, sementara total daripada sudut segitiga itu sama dengan 180, berarti tidak memenuhi kan? Jadi kamu harus pilih yang angka 30. Berarti di sini B-nya itu sama dengan 30. Oke, sudah dapat sudut A. Sudah dapat sudut B, berarti sekarang cari sudut C. Sudut C itu sama dengan 180 dikurang sudut A dikurang sudut B. Berarti sama dengan 180 dikurang 60 dikurang 30 sama dengan 90 derajat. Oke. Sudah dapat sudut si A,
sudut B, dan sudut C. Sekarang kita mencari panjang sisi C. Berarti kita bisa buat persamaannya A per sinus A itu sama dengan C per sinus C. Kenapa kita pilih ini? Karena kita mau mencari si C. Nah, kita masukkan angkanya. A itu tadi berarti akar 6 per sinus 60 sama dengan C per sinus 90. Berarti akar 6 per sinus 60 setengah akar 3 sama dengan C per sinus 91 kali silang. Akar 6 dikali 1 akar 6 sama dengan ini kali ini, berarti setengah akar 3 kali C. Berarti C sama dengan akar 6 dibagi setengah akar 3. Nah, tadi pada contoh sebelum ini Ibu sudah menjelaskan bagaimana pembagiannya. Ini sama dengan akar 6 per akar 3 per 2. Ini menjadi akar 6 dikali, ini kita ubah menjadi perkalian, berarti 2 per akar 3 sama dengan 2 akar 6 per akar 3 sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, tetapi kalau misalnya kita pakai yang si B, apakah jawabannya sama? Nah, artinya gini, kalau kita pakai B per sin B sama dengan C per sin C, apakah jawabannya sama? Kita lihat dulu ya, kita kerjakan lagi. Kita kerjakan lagi. B per sinus B itu sama dengan C per sinus C. Nah, berarti kita masukkan dari soal. Tadi B-nya berapa? Akar 2 per sinus sudut B-nya tadi berapa? 30. Sama dengan C per sinus C-nya tadi 90. Berarti akar 2 per setengah dikali C per sinus 91. Nah, kita kali. Oke. Akar 2 dikali 1, akar 2. Itu sama dengan setengah kali C, berarti setengah C. Berarti C sama dengan akar 2 dibagi setengah. Itu sama dengan akar 2 dikali 2 per 1. Sama dengan 2 akar 2 cm. Jadi jawabannya sama. Kamu memakai si A per sin A sama dengan C per sin C. Itu jawabannya sama dengan B per sin B sama dengan C per sinus C. Jadi jawabannya itu adalah B, 2 akar 2 cm. Oke, sampai di sini kalian kerjakan contoh soal berikut ini.